Hai guys, buat kalian yang sekarang udah asik nih rebahan di kasur, gue mau nanya deh, ada nggak sih di antara kalian yang takut gitu buat percaya sama orang karena pernah dibohongin? Ya kayak yang kalian tahu ya, yang namanya kepercayaan itu tuh sebenarnya penting banget dalam kehidupan sosial kita. Karena itu memungkinkan kita untuk ngebangun hubungan yang bermakna, baik secara personal ataupun profesional. Ya coba bayangin aja gitu, kalau lo nggak bisa percaya sama seseorang, gimana caranya coba bisa ikrip sama dia kan? Yang ada, lo bakal selalu pasang tembok dan hati-hati aja kalau ngomong sama dia. Masalahnya, untuk ngebangun kepercayaan itu bisa dibilang nggak gampang. Apalagi kalau kepercayaan yang pernah lo berikan itu dirusak sama yang namanya kebohongan. Mulai dari hal kecil ya, kayak di prank gitu, sampai kebohongan yang cukup besar. Misalnya kayak lo diselingkuhin sama pasangan lo. Nah, kalau lo pernah mengalami hal seperti itu, dan lo ngerasa kesal, terpuruk, sakit hati karena dibohongin, nah, lo udah di video yang tepat nih. Karena kali ini, gue bakal ngejelasin kenapa ya dibohongin sama orang yang kita percaya tuh segitu ngerusaknya buat diri kita. Dan wajar nggak sih sebenarnya kalau kita ngerasa sakit hati karena dibohongin? Atau jangan-jangan kitanya aja gitu yang lebay? Nah, lu tonton terus videonya sampai habis biar lu dapet insight seutuhnya dari satu video sebelum tidur. Oh, by the way, kalau lu tonton sampai habis, kita ada sesuatu yang spesial buat lu di akhir nanti. So, stay tune ya. Oke, kita mulai dari teori dulu. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wing Sing Lee dan Marcus Seller, pengalaman dihianati atau dibohongi ini bisa menimbulkan efek negatif pada aspek emosi maupun kognitif atau pola pikir kita. Jadi gini, basically nih, kita mau percaya sama orang atau sama sesuatu, itu kan sebetulnya pilihan kita ya. Ketika kita memutuskan buat percaya bahwa teman kita nggak bakal masuk dari belakang, ya itu kan pilihan kita buat percaya atau nggak sama dia. Ketika kita percaya bahwa pasangan kita bakal setia sama kita, itu ya kita juga kan yang milih buat percaya. Ingat, selalu ada opsi buat nggak percaya loh. Tapi kita milih buat mempercayai orang-orang tersebut nih, orang-orang di sekitar kita. Dan ketika kita memutuskan buat mempercayai seseorang, ya sebetulnya yang terjadi kan di otak kita adalah kita tuh ngeset sebuah ekspektasi bahwa orang-orang ini ya bakal melakukan hal-hal yang kita percaya itu. Masalahnya, ada aja kejadian di mana ternyata orang-orang ini tuh bohong sama kita. Bilangnya nggak akan bilang siapa-siapa, ternyata cerita ke seluruh umat manusia. Bilangnya lagi di rumah saudara, nggak taunya jalan sama mantannya. Nah, akibatnya jelas kan, kita jadi kecewa, kita jadi sedih, dan mungkin marah terhadap orang-orang yang udah ngebohongin kita. Tapi sebetulnya, efek buruknya ke otak kita itu tuh nggak cuma seretetan emosi negatif itu. Ingat bahwa tadi tuh, kepercayaan dan ekspektasi itu sebetulnya kita sendiri yang memutuskan buat memberikannya ke mereka. Makanya, nggak jarang habis kita dibohongin atau dikhianatin, muncul pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Kok bisa-bisanya ya gue ngasih kepercayaan ke orang kayak dia? Kenapa gue bisa bego banget sih sampai bisa-bisanya diginiin? Dan banyak banget kalimat lain yang bikin kita justru mempertanyakan diri kita sendiri. Dan sialnya nih, otak kita tuh kalau udah terjebak sama pikiran negatif soal diri sendiri gitu, pinter banget nyangkutnya. Akibatnya jelas kan, kita bisa terjebak dalam lingkaran overthinking gak berujung yang dimulai dari pikiran-pikiran negatif tadi. Dan ketika pertanyaan itu terus berputar di kepala kita, kepercayaan sama siapa coba sebelumnya yang paling kena pengaruhnya? Ya jelas, kepercayaan kita terhadap kemampuan diri kita sendiri untuk menilai siapa yang layak kita percaya. Dan apa coba yang terjadi berikutnya? Kita jadi bakal susah buat percaya sama siapapun. Kenapa? Karena setiap kali ada orang yang pingin kita percaya nih, gue pengen percaya nih sama dia nih. Kita justru mempertanyakan dulu ke diri kita, kenapa gue harus percaya ya? Nanti kalau gue dibohongin lagi gimana? Nanti kalau gue disakitin lagi gimana? Atau sederhananya nih, kita tuh bahkan nggak percaya sama rasa percaya kita sendiri. Nah, fenomena ini mengakibatkan kita jadi nggak bisa memberikan rasa percaya baru ke orang lain. Atau biasa juga disebut dengan trust issue. Masalahnya, ya kayak yang tadi gue sempat bilang di awal, kepercayaan itu penting dalam kehidupan sosial karena memungkinkan kita membangun hubungan yang bermakna baik secara personal maupun profesional. Nah, buat kalian yang pernah dibohongin dan terjebak sampai ke titik di mana kalian punya trust issue, menurut gue, ini sebaiknya nggak dibiarkan terus-menerus sih. Iya, gue ngerti bahwa kalian ngelakuin ini buat melindungi diri kalian kan, dari rasa sakit karena dikhianati. Nggak pingin aja kan dikhianati lagi. Tapi, ini tuh juga bikin kalian jadi disconnect dari orang lain dan nggak bisa bangun hubungan yang baik. Sepi nggak sih hidup kayak gitu? Tapi tenang, masih percaya kan sama 1%?
Percaya dong, ini masih dengerin suara gue sampai detik ini. Nah, kalau percaya, 1% punya hal yang bisa lo lakukan buat keluar dari trust issue lo. Tapi gue bilang dari awal nih, prosesnya mungkin nggak mudah. Dan buat kasus-kasus tertentu yang trust issue-nya udah lumayan berat, bisa jadi bakal syarat dengan emosi. Tapi tenang, bakal lebih baik kok dibanding jalanin hidup dengan trust issue terus-menerus. Oke? Nah, oke, kita balik ke penjelasan tadi ya. Ingat bahwa ketika lo punya trust issue, hal pertama yang nggak lo percayai adalah kemampuan lo sendiri dalam menilai orang dan situasi. Dan dari situ juga kita bisa mulai memperbaikinya. Coba deh sekarang kita merenung bentar. Kenapa sih waktu itu kita bisa sampai ngerasa dibohongin? Ingat bahwa lo bisa merasa dihianati karena lo menaruh sebuah ekspektasi pada sesuatu atau seseorang. Tapi ternyata tidak ditepati. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Sebetulnya apa sih yang salah? Apakah ekspektasinya yang salah? Atau ya emang yang ngelakuin tuh niatnya emang bohong aja gitu dari awal? Kalau emang kamu adalah korban dari seseorang yang punya niat gak baik, ada nggak sih yang bisa kamu pelajari? Apa sih yang dia cari sebetulnya dengan berbohong? Ada nggak sih cara kamu bisa memastikan kamu bisa terhindar dari orang dengan niat buruk yang sama? Nah, tapi nggak jarang juga nih, yang salah sebetulnya adalah ekspektasinya. Biasanya kita sadar kok sesuatu atau seseorang itu sebetulnya nggak pantas kita percayai. Tapi ya kita maksain diri aja gitu buat percaya. Contohnya gini, yang ekstrim deh, kasus perselingkuhan. Biasanya kasus perselingkuhan itu terjadi di hubungan yang emang tidak begitu baik. Tapi mereka tuh nggak mau mengakui gitu bahwa hubungannya tuh nggak baik. Menganggap bahwa oh enggak kok masih baik-baik aja gitu. Menganggap bahwa hubungannya sangat layak dipertahankan oleh kedua belah pihak. Tapi tiba-tiba salah satu selingkuh gitu. Nah padahal kalau waktu itu diakui gitu, oh iya nih hubungan gue sebenarnya nggak baik-baik aja. Gue rasa mungkin pasangan gue juga tidak segitu pingin yang mempertahankan ini. Nah itu kan bisa dibahas dan bisa dinilai lagi apakah pantas dilanjutin atau enggak. Daripada oh udah tutup mata dulu aja gitu kan, dipaksain oh ternyata di belakang selingkuh. Atau kasus lain deh, jangan-jangan emang sebetulnya nih, kita dari dulu emang belum smooth aja gitu dalam bergaul. Mungkin ya tadi tuh terbiasa jaga jarak sama orang, jadi orang juga nggak mau terbuka kan sama kita. Nah, kalau sama-sama tidak terbuka sama orang lain gitu ya, kan jadi susah buat nilai orang karena lu tahu cuma luarnya doang kan. Nah, refleksi-refleksi kayak gini sebetulnya bisa ngebantu kita buat mengenali apa sih hal salah yang kita lakukan dulu. Dan mengenali apa yang salah adalah bagian dari pembelajaran. Kalau kita tahu yang salah, oh ternyata dulu aku salah dalam berasumsi gitu. Ya udah, yang dibenerin apa? Ya asumsinya gitu kan. Oh ternyata yang salah adalah dulu cara gue berrelasi sama orang salah nih. Ya cara berrelasi sama orang yang dibenerin. Bukan serta-merta kita justru menutup diri secara total. Nah, hal-hal kayak gini sebetulnya skill yang penting buat hidup. Sayangnya, banyak dari kita yang nggak pernah punya kesempatan buat belajar soal gimana caranya kita bisa melakukan ini, baik di sekolah maupun di keluarga. Nah, karena alasan itulah kenapa 1% hadir. Supaya kita bisa bantuin kalian buat dapetin insight yang nggak lu dapetin selama lu belajar di sekolah dan di rumah dulu. Karena bagaimanapun juga, hal-hal kayak gini adalah kemampuan dasar buat hidup yang menurut kita perlu banget dimiliki oleh setiap orang. Coba deh, siapa sih yang nggak pernah dibohongin seumur hidupnya? Pasti semua orang pernah ngalamin kan? Tapi nggak semua orang tahu gimana cara menghadapi hidup setelah dibohongin. Tapi gini, emang perlu diingat juga kalau efek dari dibohongi bisa aja beda-beda tiap orang. Tergantung seberapa parah kebohongannya, seberapa dekat hubungan kita dengan yang ngebohongin, dan juga tergantung sama kepribadian kita. Nah, meskipun sakit hati yang lo alami akibat dibohong itu wajar, tapi pada akhirnya kita perlu buat berusaha pulih dari rasa sakit hati dan move on biar hidup kita bisa lebih baik. Karena nggak enak juga kan kalau lo terus-terusan hidup penuh rasa curiga dan nggak aman. Kalau lo terus-menerus melakukannya, bisa jadi malah nggak baik buat kesehatan mental lo, karena bisa menyebabkan depresi, trauma, dan juga gangguan mental lainnya dalam jangka panjang. Nah, buat kalian yang nonton video ini dan rasanya shocking banget gitu sampai speechless, karena ngerasa relate banget sama yang kita bahas, gue rasa trust issue kalian udah lumayan mengganggu sih. Dan kalau udah sampai semengganggu ini, mungkin kalian butuh bantuan buat menjalani proses keluar dari ini semua. Dan 1% bisa bantuin kalian. 1% punya layanan konsultasi bersama mentor yang merupakan layanan konsultasi masalah hidup terbaik di Indonesia. Mentor-mentor 1% adalah lulusan Fakultas Psikologi dari kampus-kampus terbaik di Indonesia. Dan mereka udah terbukti berpengalaman dalam mengatasi berbagai hal semacam ini. Dan tentunya bisa ngebantu lo buat memproses masalah yang lagi lo alami. Lo bisa cerita masalah lo sedetail mungkin secara one-on-one selama 75 menit sama mentor 1%. Salah satu aturan di mentoring juga adalah kerahasiaan sesi konsultasi antara mentor dan mentinya. Itu bakal dijaga banget nih, kita nggak akan umbar ke pihak lain kecuali dengan persetujuan menti yang bersangkutan. Jadi lo nggak perlu khawatir ya. Mentor 1% adalah sosok yang bisa lo percaya dan mereka memang bisa ngebantu lo. Kalau masih ragu, lo bisa cek nih testimoninya nih.
Nah, selain itu, akan ada juga worksheet, lembar hasil psikotes, catatan konsultasi, tes kepribadian, tes kesehatan mental, yang nantinya hasil dari tes-tes ini akan digunakan buat mentor 1% untuk melihat kondisi lo, apakah sekiranya lo perlu penanganan lebih lanjut atau enggak. Kalau lo emang rasa butuh, lo bisa langsung cek infonya di website 1% ya. Atau lo bisa juga cek link yang udah gue taruh di deskripsi video. Nah, berhubung kita udah di akhir video, gue mau kasih kado nih berupa promo diskon. Jadi, kalau lo masukin kode yang tertera di layar ini sebelum check out hasil pembayaran, lo bisa dapat diskon sampai 20% buat layanan konsultasi bersama mentor. Jadi, jangan sampai kehabisan ya. Akhir kata, gue mau bilang kalau hidup itu terus berjalan. Jadi, daripada lo terjebak di memori masa lalu yang kurang menyenangkan, akan lebih baik kalau lo belajar buat maju terus dan maafkan. Iya nggak sih? Ya udah, gue Rizky dari 1%. Bye!